Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi. Oke, semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Nah, tetap dijaga kesehatan ya nak di masa pandemi sekarang ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasanya, kita awali dengan membawa doa. Untuk doa pertama, Ibu harapkan Putri Haryani Jega untuk memimpin di dalam doa. Silakan nak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita awali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Jangan lupa ya, Ibu ingatkan untuk tetap kamu absen ya di Google Classroom agar Ibu dapat memantau bagaimana kehadiranmu. Nah, Ibu akan men-share materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah lembaga sosial. Ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian lembaga sosial, yang kedua menguraikan syarat-syarat lembaga sosial, yang ketiga menganalisis tingkatan norma yang berlaku di masyarakat, dan yang keempat menyajikan hasil telaah tentang lembaga sosial. Nah, ini pengertian lembaga sosial ya. Jadi lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi di sini ada 4 tingkatan norma yang akan kita bahas. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu ikut nanti menjawab gambar-gambar yang Ibu sajikan. Ya, jadi 4 tingkatan norma itu, yang pertama adalah cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Ya, jadi kita mulai dari norma yang pertama, cara, ya. Terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Nah, jika ada yang melakukan penyimpangan dalam norma cara ini, tidak dihukum, melainkan hanya berupa celaan atau sanksi. Coba kita perhatikan gambar. Siapa yang dapat menjelaskan ini gambar apa? Bisa Putri? Bisa, Bu. Ya, ini gambar apa? Itu adalah contoh gambar perbuatan seorang anak yang membuang sampah ke tempatnya. Gambar seorang anak yang membuang sampah ke tempatnya. Kalau kamu misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, apa sanksi yang diberikan oleh guru kepada kalian? Sanksinya yaitu berupa teguran, Bu. Berupa teguran ya. Hanya teguran? Iya, Bu. Teguran. Nah, kita ke norma yang kedua, kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Jadi, perbuatannya berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, apabila perbuatan tersebut dilanggar, sanksinya berupa teguran, ya. Kita lihat gambar di sini, ya. Ekin tadi ya, itu gambar apa, Nak? Kamu jelaskan coba. Ya, gambar apa itu, Ekin? Gambar seorang siswa yang sedang bersalaman kepada gurunya, Bu. Nah, apabila misalnya ya, kamu tidak memberi salam dengan teman-temanmu kepada guru, apa yang dilakukan guru kepadamu? Ditegur, Bu. Tegur ya. Tegur ya, sanksinya hanya berupa teguran. Ditegur. Iya, dilanggar. Nah, kita masuk ke norma yang ketiga. Tata kelakuan. Ya.
Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Jadi di sini tata kelakuan ini merupakan norma pengatur. Sanksinya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, di situ ada gambar. Siapa yang bisa menjelaskan gambarnya, Nak? Si Rosmawati bisa. Itu gambar apa? Gambar upacara bendera, Bu. Iya, anak SMP kan? Kalau kamu melaksanakan upacara bendera, pakai topi? Pakai? Pakai nggak? Pakai ya. Nah, di sekolah kita, kalau dia tidak pakai atribut, ada kan? Cumannya, nah itu dia. Ada sanksinya kan? Nah, jadi berbeda ya. Ada yang titip sampah, ada yang membersihkan teras kelas, ada yang membersihkan kamar mandi, ya. Jadi sanksinya itu sesuai dengan tata tertib yang sudah dibuat ya di sekolah. Nah, itu dia tata kelakuan yang ketiga. Nah, yang keempat, norma adat istiadat ya, adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan yang mengikat lebih, ya. Sanksi keras bagi yang melanggar. Coba di situ ada Ibu ambil foto ya, foto pakaian adat apa itu? Coba si Destri, foto apa itu gambarnya itu, Nak? Kamu jelaskan coba, Destri. Gambar adat istiadat yang selalu kita jumpai dalam daerah adat pernikahan kita. Yang gambar pertama adat Karo, yang kedua Simalungun. Nah, kalau kamu lihat tempat kita tinggal ini, kalau ada pesta pernikahan, kalau dia orang Simalungun atau Karo, pernah nggak mereka memakai pakaian adat Jawa? Pernah? Tidak, Bu. Tidak, Destri? Jadi sesuai dengan adat istiadatnya ya. Oke, itu dia ya untuk yang keempat, adat istiadat. Nah sekarang Ibu tugaskan kamu untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kelompok 1 ketuanya adalah Putri Haryani Jega. Kelompok 2 Ekin. Dan kelompok 3 adalah Destri. Oke, silakan Putri. Bacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertama yaitu cara. Pengertian cara menurut kelompok kami itu merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak terus-menerus. Contohnya yaitu orang yang bersendawa setelah makan ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik dan sopan. Di dalam norma cara itu, apa sanksinya di situ? Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, hanya berupa teguran dan sanksi. Oke, ya, bagus ya. Nah, jadi kelompok 1 tadi telah mempresentasikan tentang cara ya, bahwa dalam norma cara itu tidak ada di situ namanya hukuman, yang ada hanya teguran dan sanksi yang ringan. Oke, silakan kelompok 2. Ekin ya, silakan. Iya, Bu. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata kelakuan. Yang dimaksud dengan tata kelakuan adalah aturan yang diterima oleh masyarakat, dan aturan tersebut dijadikan sebagai alat pengawas oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Contohnya yaitu pelanggaran lalu lintas akan dikenai sanksi oleh polisi. Contoh yang lain dapat
Dapat kita ketahui bahwa setiap orang yang tidak membawa kartu SIM saat mengendarai akan dikenakan teguran atau ditilang. Sekian dari kelompok 2, Bu. Oke, bagus ya. Jadi kelompok 2 tadi tata kelakuan ya. Ya, tata kelakuan. Nah, contohnya tadi tidak membawa SIM ditilang ya, itu dia. Nah, kelompok yang terakhir Desri ya. Oke, silakan Desri. Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang adat istiadat atau kostum. Merupakan sebuah aturan yang secara turun-temurun yang tertentu. Contohnya, yang tidak melakukan aturan tersebut akan diberi sanksi atau dikeluarkan dari masyarakat. Sekian dari saya. Oke, makasih Desri. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya hari ini. Jadi jangan lupa ya, LKPD-nya juga dikirimkan kepada Ibu. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan link ya, link Google Form. Nanti Ibu kirimkan linknya melalui Google Classroom. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini ya, bahwa ada 4 tingkatan norma ya di dalam materi kita hari ini. Yang pertama adalah norma cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adat istiadat. Jadi Ibu harap keempat norma ini nanti bisa kamu lebih mengerti dengan melihat contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, materi kita minggu depan adalah jenis dan fungsi lembaga sosial. Ya, itu materi untuk minggu depan, silahkan dipelajari. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita menutup di dalam doa dibawakan oleh Desri. Silahkan Desri. Baik, karena kita telah selesai melakukan aktivitas belajar kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, selesai pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap kamu semangat ya di rumah, jaga kesehatan, salam sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan.